Umumnya kita, apalagi netizen ya, hobinya atau biasanya itu hanya melihat dari satu sisi. Misalnya kalau ada kasus satu keluarga bunuh diri, ujungnya biasanya akan menyalahkan mereka. Ini yang kita sebut dengan istilah blaming victim, menyalahkan korban. Sudah di korban masih disalahkan. Tentu mungkin tidak ada salahnya juga, tapi paling tidak mencoba bijaksana, empati, dan penting mengambil ibrohnya. Itu perintah agama. Maka atas perintah tersebut, kita dapat ambil pelajaran di antaranya apa? Satu keluarga, bayangkan, anak, suami, istri, atau ayah dan ibu, ini kan sudah satu anugerah, di mana banyak orang yang sangat membangun rumah tangga, merindukan supaya diberi keturunan atau anak, nggak diberi. Tapi setelah diberi karena hanya satu masalah, akhirnya apa? Akhirnya mengakhiri hidup karena putus asa. Nah, tentu saja ini sisi lain bahwa betapa itu bukan sikap yang tepat. Tapi sekali lagi agar kita punya sikap empati sekaligus memetik pelajarannya, lagi-lagi di antara sebabnya bukan semata kesalahan mereka loh. Boleh jadi dalam perspektif pendidikan ya. Kenapa orang itu kok mudah putus asa? Di antara sebabnya karena apa? Ketika kecil, ketika dalam kehidupan rumah tangganya, orang ini selalu mungkin segala keinginannya terpenuhi. Atau tidak pernah mengalami suatu masalah yang membuat dia menjadi kuat. Atau tidak diajarkan sebuah sikap bagaimana fight dengan kondisi keadaan, ujian kehidupan. Maka akhirnya apa? Jalan tercepatnya adalah putus asa bahkan bunuh diri. Ini boleh jadi loh ya. Tapi itu menjadi ibrah buat kita semua. Karena kalau dalam sisi agama sudah pastilah itu keliru gitu. Namun dari sisi analisa sosial kita kan kita bisa lihat kenapa orang seperti itu. Faktanya banyak orang yang masalah hidupnya lebih berat dari mereka, tapi ternyata kemudian tenang-tenang saja tuh, nggak sampai bunuh diri, misalnya gitu kan. Ini berarti ada something wrong, sesuatu yang keliru dalam kehidupan sosial kita. Mungkin juga ada salah satu bentuk ketidakpedulian dari lingkungan sosial di mana beliau-beliau hidup. Yang itu boleh jadi juga karena sikapnya. Maka pentingnya kita, ini ibrah yang kedua ya, yang kedua nih ya. Apa itu? Untuk selalu membangun kehidupan sosial yang harmonis. Karena dengan kita punya lingkungan yang sosial yang baik, ya ngobrol-ngobrol, membicarakan masalah itu yang kita hadapi. Kita sering mendengar curhatan orang, oh ternyata masalah orang lebih berat ya. Akhirnya nggak jadi kita kan mau putus asa kan, apalagi sambil ngopi gitu. Wah, yang lain mungkin sambil ngopi gitu, sudah sambil ngudut gitu. Wah insya Allah itu aman, nggak akan bunuh diri itu, kira-kira gitu. Nah itu ya, jadi penting. Jadi setiap peristiwa hakikatnya itu adalah ayat. Ayat itu artinya tanda, pelajaran dari Tuhan. Pintar-pintarlah kita untuk memetik pelajaran atas hal seperti itu. Yakinlah, seberat apapun masalah, itu pasti satu paket dengan solusinya. Saya ulangi ya, seberat apapun masalah, itu satu paket dengan solusinya. Karena Tuhan tidak mungkin menguji hambanya di luar kesanggupannya. Tuhan tidak mungkin akan menurunkan ujian, masalah, kesulitan hidup yang tanpa solusi. Karena itu namanya zalim. Dan berulang-ulang dalam kitab suci disebut innallaha la yadlimun nasa syai'an. Allah tidak akan pernah berbuat aniaya kepada manusia. Maka atas peristiwa yang menurut kita memilukan dan menyedihkan, tentu kita ambil pelajarannya. Tapi untuk anak kita, untuk generasi kita selanjutnya, jangan pernah mudah untuk menjadi orang yang putus asa. Oke, terima kasih.